Sahabat Floralogia, saat ini kita harus bicara jujur tentang kondisi sawah kita. Sadar atau tidak, tanaman padi kita sekarang dalam kondisi yang kritis. Ada dua masalah besar yang sedang menghantam. Pertama, kesuburan tanah kita sudah mencapai titik jenuh akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan selama puluhan tahun. Tanah kita semakin keras dan kehilangan nutrisi alaminya. Kedua, tantangan dari pemanasan global. Suhu bumi yang makin panas dan cuaca yang tidak menentu membuat pola tanam berantakan dan padi gampang terserang hama. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan kesulitan mendapatkan nasi atau beras di masa depan. Di dalam video kali ini, kita akan membedah mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua. Simak sampai habis. Genetika dan domestikasi. Mari kita mulai dengan memahami apa itu padi secara biologis. Oryza sativa bukan sekedar tanaman hias yang kebetulan bisa dimakan. Ia adalah hasil dari proses rekayasa genetika alami dan campur tangan manusia yang berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Nenek moyang padi adalah rumput liar yang tumbuh di rawa-rawa Asia. Manusia zaman dahulu memilih benih yang paling besar dan yang paling mudah dipanen dan yang paling banyak menghasilkan energi. Masalahnya, dalam proses seleksi ini, kita menciptakan tanaman yang sangat terspesialisasi. Padi modern telah kehilangan banyak kemampuan pertahanan alaminya demi produktivitas. Ia menjadi tanaman yang manja. Ia tidak bisa bersaing dengan gulma tanpa bantuan kita. Ia tidak bisa bertahan hidup tanpa genangan air yang diatur secara presisi. Secara evolusi, kita telah menjebak padi dalam sebuah ketergantungan mutlak pada stabilitas lingkungan. Ketika lingkungan itu berubah, seperti yang kita lihat hari ini, padi tidak memiliki rencana cadangan dalam kode genetiknya untuk bertahan hidup secara mandiri. Secara global, beras menyumbang 20% dari total asupan kalori manusia. Di beberapa negara Asia, angka ini bisa melonjak hingga 70%. Ini adalah ketergantungan yang sangat berbahaya. Bayangkan, jika sebuah infrastruktur digital raksasa hanya mengandalkan satu jalur kabel tunggal. Itulah analogi posisi kita sekarang dengan padi. Jika tanaman ini gagal beradaptasi dengan kenaikan suhu, sistem pangan global akan mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Bagian 2. Termodinamika dan stres tanaman. Sekarang mari kita bedah apa yang terjadi di dalam sel padi saat suhu bumi meningkat. Tanaman padi melakukan proses fotosintesis di siang hari, mengumpulkan energi dari matahari untuk membentuk gula. Namun, di malam hari, mereka melakukan respirasi. Mereka bernafas dan membakar sebagian dari energi tersebut untuk menjaga fungsi seluler tetap berjalan. Inilah krisis yang sebenarnya. Suhu malam hari. Jika suhu malam hari tidak turun di bawah ambang batas tertentu, biasanya sekitar 25 derajat Celcius, padi akan mengalami stres termal. Respirasi meningkat secara drastis. Alih-alih menyimpan kelebihan energi untuk mengisi bulir gabah, tanaman padi justru membakar semua energinya untuk mendinginkan diri dan bertahan hidup dari panas. Dampaknya adalah penurunan drastis pada indeks panen. Kita akan melihat batang padi yang tumbuh tinggi dan berdaun hijau. Namun saat diperiksa, bulir gabahnya hampa atau pecah. Padi yang pecah saat digiling tidak hanya menurunkan kualitas, tetapi juga mengurangi nilai jual petani secara signifikan.
Secara teknis, setiap kenaikan 1 derajat pada suhu rata-rata malam hari selama musim tanam berkorelasi dengan penurunan hasil panen sebesar 10%. Angka ini telah divalidasi oleh berbagai studi lapangan di International Rice Research Institute. Jika tren pemanasan global terus berlanjut tanpa kendali, kita tidak hanya membicarakan tentang harga beras yang mahal, tapi tentang ketidakmampuan fisik tanaman untuk menghasilkan pangan. Bagian 3. Warisan revolusi hijau dan kerapuhan sistem. Kita tidak bisa membicarakan krisis padi saat ini tanpa menoleh ke belakang. Pada dekade 1960-an, era revolusi hijau. Saat itu, dunia sedang dihantui oleh kelaparan massal. Jawabannya adalah benih varietas unggul yang sangat responsif terhadap pupuk kimia dan irigasi intensif. Memang revolusi hijau menyelamatkan miliaran nyawa, namun ia juga meninggalkan bom waktu ekologis. Penggunaan pupuk urea dan pestisida berlebihan selama puluhan tahun telah merusak struktur tanah. Mikroba alami yang seharusnya membantu tanaman menyerap nutrisi mulai mati. Tanaman menjadi pecandu zat kimia. Tanpa itu, padi tidak akan mau tumbuh. Lebih buruk lagi, kita beralih ke monokultur, menanam hanya sedikit varietas padi di lahan yang sangat luas. Secara genetika, ini adalah bunuh diri massal. Jika satu hama atau penyakit muncul dan mampu menembus pertahanan satu varietas tersebut, maka seluruh hamparan lumbung nasional bisa runtuh dalam sekejap. Keanekaragaman genetik padi tradisional yang dulunya tahan kekeringan atau tahan banjir, kini mulai punah karena digantikan oleh benih-benih seragam ini. Kita telah menukar ketahanan jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Sekarang, ketika cuaca menjadi tidak menentu, benih-benih manja hasil revolusi hijau ini adalah yang pertama kali akan mati. Bagian 4. Krisis hidrologi dan salinitas. Padi adalah tanaman semi-akuatik. Meskipun bukan tanaman air murni, ia membutuhkan genangan air untuk mengendalikan gulma dan mengatur suhu sekitar akarnya. Namun pasokan air tawar dunia sedang berada dalam tekanan besar. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan menjadi ekstrim. Kekeringan yang sangat panjang diikuti oleh banjir besar yang tidak terduga. Di daerah hilir sungai dan delta, muncul masalah baru yang jauh lebih sulit diatasi. Salinitas atau kadar garam. Akibat naiknya permukaan air laut dan berkurangnya debit air tawar dari hulu, air laut mulai merembes masuk ke lahan-lahan pertanian di daratan. Padi sangat sensitif terhadap garam. Sedikit saja kenaikan kadar natrium dalam tanah akan merusak kemampuan akar untuk menyerap air dan nutrisi. Tanaman akan tampak terbakar dan mati dalam waktu singkat. Wilayah seperti Delta Mekong di Vietnam, yang merupakan lumbung beras terbesar kedua di dunia, kini sedang berjuang melawan intrusi air asin ini. Ribuan hektar lahan sudah tidak bisa lagi ditanami padi. Ini menciptakan efek domino pada pasar beras internasional. Ketika ekspor dari negara-negara produsen besar berkurang, negara importir akan menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali. Bagian 5. Ekonomi politik beras. Mari kita bicarakan mengapa krisis ini begitu sulit diselesaikan. Beras di Asia bukan sekedar komoditas ekonomi. Ia adalah komoditas politik. Harga beras yang stabil adalah kunci ketenangan nasional. Pemerintah di berbagai negara seringkali memaksakan swasembada beras meski lahannya sudah tidak lagi cocok untuk padi. Obsesi terhadap beras ini
menutup mata kita pada potensi tanaman pangan lokal lainnya. Subsidi gila-gilaan diberikan untuk pupuk dan benih padi, sementara petani sorghum atau ubi dibiarkan tanpa dukungan. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat tergantung pada satu sumber karbohidrat. Secara ekonomi, ketergantungan ini membuat kita sangat rentan terhadap spekulasi pasar global. Ketika produksi dunia terganggu, yang paling menderita adalah mereka yang paling sedikit memiliki pilihan di atas piring makannya. Bagian 6. Adaptasi rasional dan masa depan. Lalu, apa langkah rasional yang bisa kita ambil? Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau berharap cuaca akan kembali normal. Secara teknis, diversifikasi pangan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Kita perlu melirik tanaman yang secara alami lebih tangguh menghadapi iklim ekstrim. Sorghum misalnya, secara nutrisi, ia sebanding dengan padi. Namun ia mampu tumbuh dengan jumlah air yang hanya sepertiga dari kebutuhan padi. Ia memiliki sistem akar yang jauh lebih dalam dan mampu bertahan pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Begitu juga dengan tanaman umbi-umbian lokal yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan daya tahan yang lebih tinggi. Masalahnya bukan pada ketersediaan bibit, tapi pada kebijakan industri dan selera pasar yang sudah terlanjur terkunci pada beras. Pada akhirnya, krisis padi adalah cermin dari cara kita mengelola planet ini. Kita telah mengeksploitasi satu tanaman hingga batas kemampuannya, sementara kita merusak lingkungan yang ia butuhkan untuk tumbuh. Masa depan pangan kita tidak tergantung pada seberapa banyak pupuk kimia yang kita tabur, melainkan pada seberapa cepat kita belajar kembali untuk bekerja sama dengan alam. Saya, narator Anda di Floralogia. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Sampai jumpa di catatan fakta selanjutnya. Tetaplah menjaga akar peradaban kita.